Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Pemirsa yang berbahagia, alhamdulillah, puji syukur hanya layak untuk Allah Subhanahu wa taala. Dialah yang telah memberikan berbagai macam nikmat kepada kita. Di antaranya adalah nikmatul iman, nikmat sehat yang setiap detik kita bisa merasakan. Dengan kesehatan kita bisa merasakan bagaimana makanan yang kita makan, minuman yang kita minum, cuaca yang ada di sekitar kita. Dengan iman kita pun juga bisa merasakan bagaimana kondisi yang kita hadapi dalam kehidupan ini merupakan suatu yang telah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang Dia ini adalah Maha Tahu lagi Maha Bijaksana, Al-Alim, Al-Hakim. Karena itu semua yang telah Allah Subhanahu wa taala tetapkan tentunya merupakan suatu kebaikan, merupakan suatu rahmat bagi kita semuanya. Kemudian salawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada suri tauladan kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Dalam kesempatan yang berbahagia ini, saya akan membacakan i'tiqad Sufyan ibn Uyainah rahimahullahu taala yang meninggal tahun 198 Hijriah, yang telah disampaikan oleh Imam Al-Lalikai yang meninggal tahun 418 Hijriah, dengan sanad yang telah sampai kepada Imam Ibn Uyainah, di mana Imam Ibn Uyainah mengatakan as-sunnatu asyrah. Jadi sunnah ini ada 10. Faman kunna fihi faqad istakmala sunnah wa man taraka minha syai'an faqad taraka sunnah. Sufyan bin Uyainah rahimahullah ta'ala menyebutkan bahwasanya sunnah atau perkara-perkara yang terkait dalam masalah akidah ini ada 10. Maka siapa saja yang 10 ini ada padanya, maka sungguh dia telah menyempurnakan sunnah. Dan siapa saja yang meninggalkan satu saja, maka sungguh dia telah meninggalkan sunnah. Pertama, beliau menyebutkan itsbatul qadar, bahwasanya sunnah yang 10 itu menetapkan tentang masalah takdir, menetapkan masalah takdir. Kemudian yang berikutnya takdim Abu Bakar wa Umar radhiyallahu anhuma, mendahulukan Abu Bakar dan Umar sebagai khalifah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wal haud wasyafa'ah wal mizan was sirat, menetapkan adanya telaga bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam yaumul qiyamah, di hari kiamat nanti. Menetapkan adanya syafaat Nabi sallallahu alaihi wasallam, menetapkan adanya timbangan amal, menetapkan adanya sirat, menetapkan adanya titian yang berada di atas neraka. Nah, ini adalah persoalan-persoalan yang menjadi akidah ahli sunnah wal jamaah. Di mana saja orang menyelisih prinsip ini, maka dia tidak tergolong orang yang di atas sunnah. Karena kita ketahui perkara-perkara yang disebutkan oleh Imam Sufyan ibn Uyainah rahimahullah ta'ala ini adalah perkara-perkara yang menjadi usul ahli sunnah. Jadi cukup kita mendengar, memperhatikan, menghafalnya. Insya Allah kalau kita berada pada prinsip ini, maka kita berada di atas ahli sunnah. Kemudian yang berikutnya yaitu al-iman qaulun wa amal. Prinsip berkaitan dengan iman, Sufyan ibn Uyainah menjelaskan bahwasanya iman ini adalah perkataan dan perbuatan.
Jadi termasuk dalam kategori iman, beliau memasukkan bahwasanya perbuatan adalah termasuk iman. Jadi perbuatan adalah termasuk perkara-perkara iman. Begitu juga beliau mengatakan wal Quran kalamullah. Beliau mengatakan Quran ini adalah kalam Allah Subhanahu wa taala. Bukan hikayatun an kalamillah, bukan ibaratun an kalamillah. Tapi Quran adalah kalamullah azza wa jalla. Allah Subhanahu wa taala berbicara dengannya. Kemudian menetapkan wa'adzabil qabri, tentang adanya siksa kubur. Tentang adanya siksa kubur. Jadi orang ahli sunnah menetapkan bahwa azab kubur ini adalah benar. Dan azab kubur menjadi prinsip yang dimiliki oleh orang ahli sunnah. Yang dimiliki oleh orang ahli sunnah. Begitu juga wal ba'thi yaumal qiyamah. Adanya kebangkitan di hari kiamat. Di mana manusia ini setelah meninggal, mereka nanti akan dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala yaumal qiyamah untuk mendapatkan balasan masing-masing sesuai dengan amal yang dilakukan di dunia. Yang beramal baik tentu dia akan mendapatkan kebaikan. Yang beramal buruk, naudzubillah min dzalik, tentu juga akan mendapatkan balasan sebagaimana apa yang telah diancamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang terakhir kata Sufyan ibn Uyainah, wala taqta'u bisyahadati ala muslim. Jangan kalian memastikan orang ini masuk surga. Jangan memastikan seorang muslim bahwasanya dia ini adalah pasti di surga, kecuali memang adanya dalil-dalil yang menentukan bahwasanya mereka ini adalah di surga. Maka kita bisa menetapkan sebagaimana adanya dalil. Tetapi selama tidak adanya dalil secara khusus yang menjelaskan bahwasanya fulan di surga, fulan di surga, maka prinsip yang dimiliki oleh orang ahli sunnah, mereka menetapkan bahwasanya tidak boleh menentukan orang secara tertentu bahwasanya dia dalam surga, kecuali yang sudah ada kepastian penyebutan tentang nama-nama tersebut di dalam dalil yang sahih, sebagaimana 10 dari para sahabat Nabi ridwanullah alaihim yang telah ditetapkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya mereka ini pasti masuk surga. Maka orang ahli sunnah menetapkan sebagaimana apa yang telah ditetapkan dalam dalil tersebut. Nah, ini prinsip yang dijelaskan oleh Sufyan ibn Uyainah rahimahullah ta'ala berkaitan dengan 10 masalah yang termasuk inti dari orang berada di atas sunnah. Ketika dia meninggalkan satu, maka dia keluar dari ahli sunnah, karena memang kita ketahui masalah 10 ini ada aliran-aliran yang di luar ahli sunnah yang menyelisih ketetapan-ketetapan tersebut. Iya, menyelisih ketetapan-ketetapan tersebut. Nah, ini yang bisa kita bacakan yang terkait dengan i'tiqadnya Sufyan ibn Uyainah secara global, yang mudah-mudahan memberikan manfaat kepada kita semuanya, dan mudah-mudahan kita bisa berjalan di atas riwayat yang telah dijelaskan oleh para ulama, apa yang menjadi akidah ahli sunnah wal jamaah dan apa yang dipegang oleh para salafus salih rahmatullah alal jami'. Al-afu minkum, subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.